Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sepindah monggo kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bermohon kepada Allah mugi-mugi kajian kita enjang punika dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita sampaikan Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan ingkang kathah insyaallah. Bapak sedaya insyaallah kita nglajengaken kajian kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok. Minggu kemarin insya Allah masih di mukadimah, kita mengulang sedikit sepindah malih metode kita belajar sambil menambah sedikit sambil murojaah yang lalu, karena kunci keberhasilan tiang sinau niku teng murojaah jane. Sebagaimana anak-anak kita menghafal Quran, yang diingatkan selalu murojaah niku ngulang nggih. Diulang lagi sepados kita semakin paham nggih. Saya ketika belajar bahasa Arab juga intinya murojaah. Karena kalau murojaah niku nek sing wingi kadose kok kirang terang, setelah murojaah lagi dibaca ulang itu rasanya ada tambahan baru. Maka kita meniru metode tersebut, mudah-mudahan meskipun jenengan kebanyakan sesepuan, insya Allah dengan murojaah, dengan diulang akan menjadi lebih paham insya Allah. Kita bacakan di halaman, kalau di sini 62 nggih. Halaman kedua dari ini yang kemarin kita bahas, nanti yang bagian ketiganya insya Allah kita bahas. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, belajarlah, ta'alumlah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kita semua, annahu sesungguhnya yajibu wajib buat kita ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslimin wa muslimatin dan muslimah, ta'allumu mempelajari salasi 3 hadhil masail, 3 hal, wal amalu bihinna dan mengamalkannya. Kita sudah bahas minggu ingkang kepengker. Al-ula ingkang sepindah, annallaha sesungguhnya Allah khalaqona menciptakan kita, wa razaqona memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bal akan tetapi arsala ilaina, Allah mengirim kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu sing sinten kemawon taat kepada rasul, dakhalal jannah masuk surga. Waman asahu sing sinten kemawon mengkhianati rasul, menentang rasul, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, sepindah malih kita membiasakan beragama dengan dalil. Selalu mu'alif menuliskan keterangan disertai dengan dalilnya apa dari Al-Quran, dalilnya apa dari Rasulullah, sehingga kita tatak wonten menjalankan agami. Tidak hanya katanya-katanya, istilahnya ini Allah yang perintahkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilipun Allah berfirman, inna arsalna ilaikum, sesungguhnya Allah mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi buat kita nanti di akhirat nggih. Kama sebagaimana arsalna Allah mengutus ila fir'auna kepada Fir'aun rasula, seorang rasul.
Kemudian ayat berikutnya dikatakan wa aso fir'aunur rasula. Ternyata Fir'aun mengkhianati rasulnya, dia Musa alaihissalam nggih, semuanya Musa. Fa akhadnahu akhdan wabila, maka kemudian Allah berikan siksa yang berat. Akhdan wabila niku siksa yang sangat pedih. Maka para ulama menyebutkan maksudnya akhdan wabila bagi Fir'aun adalah Fir'aun disiksa di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Di dunia ditenggelamkan, di alam barzah meskipun jasadnya di bumi, masih di bumi sampai hari ini masih bisa kita lihat, tetapi di alam barzah, karena alam barzah itu bukan kuburan ya, di alam barzah dipaparkan setiap hari api neraka. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya sudah dipaparkan api neraka, api dari neraka. Na'udzubillah. Tersiksanya luar biasa. Nanti di akhirat maka diperintahkan untuk masuk ke dalam siksa yang lebih pedih lagi. Ini maksud dari akhdan wabila. Nggih, itu yang kita bahas minggu lalu yang pertama. Ingkang nomor kali asaniyah yang kedua annallaha la yardo. Sesungguhnya Allah tidak ridho an yusroka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun di dalam peribadahan. Ini penting dipahami karena ini intinya, inti agama nggih, bahwa Allah itu tidak ridho kalau ada orang beribadah kepada Allah di saat yang bersamaan dia juga beribadah kepada yang lain. Kita mengenalnya dengan istilah mensekutukan Allah, mensyirikan Allah. Syirik itu kan sekutu. Nggih, seperti kita berdagang bersama, syirkah dagang nggih. Itu kita berdagang bersama, bersekutu, bersyarikat maksudnya. Nah, ini di sini dikatakan innallaha, sungguhnya Allah la yardo, tidak ridho. Nggih. Kemudian dikatakan, dihadirkan la malakun muqarrabun, tidak juga dengan malaikat yang didekatkan, wala nabiyun mursalun, juga nabi yang diutus. Artinya apa? Di sini penulis menghadirkan keterangan bahwa nek malaikat yang didekatkan saja, nek nabi yang diutus saja enggak boleh disembah, disuwuni, apalagi selain itu. Apalagi hanya wali, apalagi hanya orang pintar, apalagi hanya pohon, apalagi hanya bintang-bintang, apalagi hanya kubur-kubur wali. Na'udzubillah. Karena dikatakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Saya gambarkan minggu lalu, apakah kita boleh meminta kepada malaikat pengatur hujan untuk minta hujan? Malaikat pengatur hujan itu dikasih hak otoritas oleh Allah untuk mengatur hujan. Apakah kita boleh meminta kepada malaikat pengatur hujan, wahai pengatur hujan, saya minta kepada engkau agar di sini hujan, di sana enggak hujan, bisa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh nggih. Artinya apa? Mintanya kepada yang memerintahkan malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan innallaha la yardo. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho jikalau ada orang makhluknya kok menyembah Allah di waktu yang bersamaan dia menyembah kepada selain Allah. Dan ini adalah inti kita beribadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih catatan sedikit lagi dalam hal ini karena ini sangat penting ya, bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Di dalam surah An-Nisa dikatakan Allah mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik jikalau Allah menghendaki. Jadi kalau membunuh orang itu masih mungkin diampuni oleh Allah. Kita sama-sama tahu kisah 99 orang yang dibunuh, bahkan digenapkan 100 masih mungkin. Orang berzina itu masih mungkin diampuni oleh Allah. Orang lagi mencuri ditembak Pak polisi meninggal belum tentu masuk neraka. Masih mungkin diampuni Allah. Kalaupun masuk neraka dia akan dikeluarkan asal bukan dosa syirik. Makanya di sini dikatakan, tegaskan anallaha la yardo. Allah tuh enggak ridho. Maka dikatakan sebagai gambaran seperti jenengan punya putra putri dari kecil dibiayai sekolah, diwangi utang-utang, jadi dokter, jebul ketika jadi dokter dia berbakti kepada orang tua lain atau berbakti kepada jenengan,
di waktu yang bersamaan dia juga berbakti kepada orang tua lain yang wong tua nembe nemu, ibu kos misalnya. Nah, ini kita orang tua nggak ridho. Demikian juga Allah yang sudah memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kelengkapan untuk hidup, lah kok jebul kita malah menyembah kepada selain Allah. Maka ini dosa terbesar. Kenapa menjadi dosa terbesar? Karena itu kita langsung mengambil haknya Allah. Haknya Allah itu diibadahi. Kalau ngapunten misalnya terjadi perzinahan itu masih antar manusia, mencuri itu masih antar manusia. Meskipun itu dosa berzina dosa besar, riba dosa besar, tapi masih mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang pembahasan kita pagi ini insya Allah, Ats-Tsalisah, bukunya masih ada nggak yang belum pegang buku? Habis. Ats-Tsalisah, yang ketiga, anna, sesungguhnya man sing sinten kemawon atau ar-rasula mentaati Allah wa wahadallah dan mentauhidkan Allah, la yajuzu, maka tidak dibolehkan, tidak diizinkan lahu baginya muwalatu. Muwalatu niku alwala niku loyal, loyal, cinta, seneng, mendukung man sing sinten kemawon haddallah, memusuhi Allah wa rasulahu dan rasulnya. Walau meskipun karena mereka itu aqroba qoribin, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat panjenengan. Jadi ini keterangannya jelas. Kita tadi di bagian 1 disuruh taat kepada Rasulullah, kita mengatakan iya, sami'na wa ata'na. Kita muslim, kita berusaha taat kepada Rasulullah sekuat kita. Kemudian di bagian kedua dikatakan Allah tuh nggak ridho kalau kita menyembah Allah sambil kita meminta kepada selain Allah. Kita pun sami'na wa ata'na. Insya Allah kita seperti itu, tentu saja kita nggak nantang-nantang datang ke dukun misalnya, datang ke orang tidak pintar untuk meminta fatwa. Datang ke dukun itu sudah menghancurkan sholat kita. Datang ke dukun, kalau kita meninggal pada saat kita datang ke dukun, ya sudah, kita meninggal selama-lamanya di neraka jahanam, karena kita mati dalam kondisi mensyirikan Allah. Nah, yang ketiga ini adalah konsekuensi dari nomor 1 dan 2. Sing sinten kemawon sudah menyatakan taat kepada Rasulullah, tidak mensekutukan Allah, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh berwala atau loyal kepada seseorang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekali paham ini? Walaupun itu orang terdekat kita, walaupun orang terdekat kita, bisa jadi bapak kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi saudara kita. Ini terkait dengan akidahnya. Kalau muamalahnya tidak apa-apa, meskipun mohon maaf, misalnya orang tua kita ternyata kok agamanya berbeda, kita tetap berbuat sangat baik, ada aturan tersendiri. Tetapi dalam hal masalah akidah, dalam hal masalah ketaatan, kita nggak boleh taat di dalam peribadahan maksudnya. Ini bukan mengajarkan kemudian kita musuh sama bapak, musuh sama anak, bukan. Jadi jangan sampai salah pengertian maksudnya. Berwala maksudnya loyal, cinta, seneng, menolong karena dia berakidah itu. Contoh menolong yang nggak boleh, jenengan nggak boleh menolong peribadahan mereka. Misalnya jenengan punya saudara, saya masalah sering menemukan dalam satu keluarga ada yang satunya Nasrani, satunya yang lain, gitu terjadi. Maka yang tidak boleh adalah kita misalnya memberikan makanan ketika Natal. Bahkan sebagian ulama berpendapat berjual beli yang kita tahu bahwa itu untuk kegiatan peribadahan mereka juga nggak boleh. Saya termasuk dulu pelakunya. Saya jual baju itu ketika menjelang Natal itu pesanannya banyak, sampai kadang-kadang mereka pesan 1 kali transaksi aja sampai 50 juta. Waktu itu saya belum ngaji, sehingga ya saya layani saja, bikin dress pendek-pendek itu untuk kegiatan peribadahan mereka.
karena ketidaktahuan. Nah, di sini berwala maksudnya muwala, loyal, itu maksudnya nggak boleh kita mencintai mereka, menolong mereka karena akidah mereka. Jadi ini konsekuensinya gitu. Kita nggak bisa kita mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak kemudian mensyirikkan Allah, tapi kita mencintai, mendukung orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya orang itu adalah orang yang menghina Nabi. Maka dari dalil ini kita tahu bahwa wajiblah kita merasa panas istilahnya gitu. Maunya menunjukkan bahwa kita tuh cinta kepada Allah dan Rasul, itu kita nggak suka lah dengan yang seperti itu. Itu konsekuensi dari nomor 1 dan 2. Jadi bila malih anak sinten kemawon man atau ar-rasula wa wahadallah, sing sinten kemawon taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka ya juzu dia tidak diizinkan, tidak dibolehkan bagi dia muwalatu, berwala atau berloyar kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka aneh kalau ada orang nabinya dihina, Allahnya dihina, kemudian dia diam saja, minimal hatinya. Tidak harus dengan bertindak anarkis boten nggih. Tapi minimal hatinya itu enggak tentrem, subhanallah kok bisa ada yang seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini Pak Bu, di zaman dimana seseorang itu bisa pagi beriman, sore tidak beriman, dengan berkembangnya media sosial seperti sekarang ini, maka penting sekali kita sering berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Bayangkan Bu, saya menyebut nama insya Allah kalau sudah meninggal, Dipa Nusantara Aidit misalnya, dulu namanya Ahmad Aidit, juara kori, dia wakil daerahnya untuk lomba kori sampai tingkat nasional. Masya Allah, kurang apa, hafalannya bagus, adanya bagus. Ketika kuliah berhubungan dengan Marxis Leninisme, kemudian kita tahu akhir ceritanya, anaknya Pak Kiai pinter ngaji luar biasa, jadi lomba, kalau tilawah dia ngaji zaman dulu, tilawah dia yang tilawah, tapi berujung dengan tidak mempercayai Allah. Bahkan ketika, kalau kita lihat sejarahnya, ketika menjelang ditembak di lubang itu di Boyolali, dia diberi waktu untuk ya silahkan mau ngapain, yang dikatakan apa sama sekali bukan la ilaha illallah. Yang dikatakan apa yang menjadi keyakinannya ya waktu itu. Jadi dia mati membawa itu, padahal waktu masih kecil sampai agak sampai dewasa dia orang yang sangat baik di dalam agama. Makanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di dalam agama ini. Yang zaman sekarang titik-titik Armando kurang apa dulu? Bayangkan, pengisi majalah Umi, istrinya ngisi majalah Umi, beliau orang yang memperjuangkan dulu waktu di UI, perempuan tidak boleh berjilbab, dia memperjuangkan sampai boleh berjilbab. Sekarang kita lihat seperti apa permusuhannya dengan Islam. Masya Allah. Sekali lagi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Doa ini jangan ditinggal. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah di dalam ketaatan. Makanya di sini dikatakan oleh penulis rahimakallah. Kan didoakan toh kita supaya kita dirahmati Allah. Di antaranya bentuk rahmat itu seperti itu. Kemudian juga doa wajnubni wabaniya anak budal asnam yang pernah saya ajarkan dulu. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah tolong saya supaya saya, Ibrahim nih, doanya Nabi Ibrahim nih. Padahal Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid, mengatakan ya Allah tolong saya agar tidak, saya dan keturunan saya tidak menyembah berhala. Niki sing cerita niku, sing berdoa niku Ibrahim alaihissalam, yang berhala mawon di penggal berani. Kita nggak seberani Ibrahim alaihissalam, saja masih berdoa wajnubni wabaniya anak budal asnam. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan agar saya wabaniya dan keturunan saya jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Ingat sepindah malih, kisah yang dua tadi cukup pelajaran buat kita. Zaman dulu dan zaman sekarang. Orang-orang yang dulu berkomitmen dengan agami ternyata dewasanya menjadi seperti itu, naudzubillah.
Maka sepindah malih kita nggak boleh muwala, berloyar, berwala dengan yang seperti itu. Ternyata contoh di zaman sekarang pun sangat banyak. Kemudian wadalilu qaulu ta'ala, sepindah malih kita membiasakan beragama dengan dalil, sehingga kita tidak bicara dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita dipandu oleh dalil. Wadalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, la tidak tajidu akan kau temukan kauman suatu kaum yu'minuna billahi yang dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman akan adanya hari akhir, ada dibangkitkan, kita mati dibangkitkan, kemudian kita akan dimintai tanggung jawab, kemudian yuwadduna man haddallah, berkasih sayang man haddallah wa rasulahu, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Niki ayat saking Allah. Nggak akan kau temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir kok berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak akan ditemukan kaum sejenis ini. Jadi intinya di sini di awal ayat dikatakan nggak mungkin dalam hati seseorang bersatu antara cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya dengan cintanya dia kepada musuhnya Allah dan Rasulnya. Ini pilihan A atau B. Nek kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dalam hati kita akan tidak senang dengan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu abaahum, bapak-bapak mereka, au abnaahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au asyiratahum, kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihim, mereka itulah yang telah ditulis fi qulubihim, di dalam hatinya, al-iman, iman. Orang-orang ini ditentukan iman. Seperti jenengan misalnya sudah mengimani Allah, berarti memang Allah tetapkan buat jenengan punya keimanan. Wa ayyadahum birohimin, dan Allah kokohkan dengan pertolongan Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka itulah orang-orang yang ditetapkan untuk masuk surganya Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongannya Allah. Sebagian diartikan tentaranya Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Ini dalilnya. Surah Al-Mujadalah. Di dalam surah Al-Mujadalah. Jadi dari ayat ini kita ngertos, tidaklah mungkin bersatu di dalam hati seseorang antara dia cintanya dia kepada Allah dengan kecintaan dia kepada musuh-musuhnya Allah. Berarti ini konsekuensi dari taat kepada Allah dan Rasulnya, dipastikan di dalam hatinya akan tumbuh seperti itu. Ini Allah yang menyatakan gak akan ketemu di suatu kaum yang mencintai Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, di waktu yang bersamaan kok dia mencintai musuh-musuh Allah. Itu nggak mungkin ketemu yang seperti ini. Kalau sudah dengar ayat seperti ini, kita tahu bahwa kita nggak boleh coba-coba istilahnya. Serapopolah saya berkawan dengan orang yang liberal. Mungkin kalau kita sudah sangat kuat ilmunya bisa memberikan hujah. Tapi kalau tidak, nanti kita yang terbawa. Apalagi belakangan ini Pak Bu, subhanallah, saya melihat perkembangan itu Masya Allah. Yang terakhir dikatakan ada ustadz yang menyampaikan jangan takut murtad. Dengar tidak? Subhanallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok gampang banget melambung surga dengan kata-kata la ilaha illallah. Memang ini film Aladin, film Barbie. Subhanallah. Dan ini ceramah di tengah-tengah
lembaga yang resmi. Subhanallah. Subhanallah. Ini tantangan zaman, Bu, Pak. Anak-anak kita besok akan dihadapkan yang seperti ini. Makanya dikatakan akan ada masa di mana orang pagi beriman, sore sudah tidak beriman lagi. Sekarang subhanallah. Mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan persatuan. Siapapun yang mendukung persatuan akan masuk surganya Allah. Gesernya jauh banget, subhanallah. Maka sepindah malih ini kita sudah diingatkan. Kalau yang belajar seperti ini kan diingatkan. Ternyata memang nggak bisa bersatu antara hati seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan yang memusuhi Allah. Di dalam muamalah baik saja. Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi, dengan Nasrani. Bukan berarti kita memusuhi mereka. Tidak cocok di bidang akidah. Tentang masalah kebaikan hari-harian ya biasa saja, tidak ada masalah. Nanti saya khawatir salah tangkap, nanti ceramahnya dikira memprovokasi. Ini bukan bermaksud begitu. Bahwa muamalah kita dengan bapak kita yang naudzubillah misalnya ternyata sudah non muslim, itu pun tetap harus baik, masya Allah. Kita nggak boleh bermusuhan kemanusiaannya, nggak boleh. Tapi untuk mencintai akidahnya itu yang tidak boleh. Maka harus betul-betul dipisah antara bagian mana yang akidah dan bagian mana yang hanya urusan muamalah. Sepindah malih dalilnya sangat jelas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidaklah akan ditemui suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia yuwadduna man haddallahu wa rasulah, dia berkasih sayang dengan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu, meskipun mereka adalah aba'ahum. Bagaimana kisahnya Ibrahim alaihissalam ketika harus menghadapi kenyataan keluarga dekatnya tidak beriman kepada Allah, maka dipisahkan oleh Allah. Bagaimana kita melihat Nuh, contohnya di sini abna'ahum, anak-anak mereka Nuh alaihissalam, Kan'an, sebelum diperingatkan oleh Allah, Nuh masih minta tolong kepada Allah, itu anak saya gitu. Tapi kemudian Allah peringatkan sudah tidak menjadi golonganmu lagi di dalam hal akidah, dan kemudian dia pilih naik ke gunung, kemudian tenggelamlah dia. Jelas banget peringatannya ini, au ikhwanahum, atau mungkin saudara-saudara kalian, au asyiratahum, kerabat-kerabat kita. Kadang-kadang Pak Bu, kita karena saking tidak enaknya dengan keluarga, masa sih saya kok beda dengan orang tua saya, masa sih saya beda dengan anak saya, masa sih aku karo dulurku kok beda dengan kerabat. Itu kan kadang-kadang kita bisa kalah hati kita. Ya wis lah aku tak melu, seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah yang paling masyhur, Abu Thalib. Abu Thalib ketika menjelang meninggal didatangi Rasulullah, didatangi juga saudara-saudara yang lain. Apa yang membuat dia akhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah? Karena pengaruh dari saudara yang lain mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama bapakmu, bapak nenek moyang, agama nenek moyangmu? Dia akhirnya meninggal di dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kurang baik apa yang namanya Abu Thalib. Dia dikabarkan pada kita mendapatkan siksa yang paling ringan. Yang paling ringannya adalah kena bagian ujung kakinya saja asapnya neraka, dia mendidih. Itu yang paling ringan. Karena apa? Belani nopo gak enak tuh sama kerabatnya. Makanya di sini diingatkan, Allah sudah peringatkan jelas. Walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah aba'ahum, bapak-bapak kita, au abna'ahum, anak-anak kita, au ikhwanahum, saudara-saudara kita, au asyiratahum, kerabat-kerabat kita. Ulaika kataba fi qulubihim, orang-orang ini yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah ditetapkan, ditulis di dalam hatinya iman, dan Allah tolong kokohkan imannya itu dengan pertolongan Allah, biruhim min. Dan mereka akan dimasukkan kepada sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan mereka itulah hizbullah, mereka adalah golongan Allah, dan sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang akan beruntung. Nah, dari sini kita tahu, dari mukadimah pertama kita pelajari 4 hal, mukadimah kedua kita pelajari 3 hal. Mudah-mudahan nanti kita masuk ke pelajaran intinya sudah ada lambaran yang bagus. Jadi hari ini kita masih
ngerampungke al-muqaddimatu nggih. Jadi kita sudah mempelajari al-muqaddimatu yang pertama yaitu 4 hal, yaitu tentang ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, sabar di atasnya. Dalilnya adalah surat wal asri innal insana lafi khusrin illa dan seterusnya. Kemudian kita sudah hari ini dan minggu lalu sudah belajar tentang muqaddimah yang kedua, yaitu tentang taat kepada Rasulullah, tidak mensekutukan Allah dan tidak berloyal dengan yang memusuhi Allah. Semoga Allah rahmati kajian kita pagi ini. Insya Allah kita bertemu lagi Jumat depan dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala macam urusan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.